Selamat pagi murid-murid SD Pelangi Jimbaran. Apa kabarnya semua anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian semua sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ayo siapkan buku, pensil, dan alat-alat pembelajaran hari ini. Kalau sudah, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan menyimak materi pembelajaran yang ada di video berikut ini. Semangat! Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima ya, masih di subtema 1. Kita belajar pembelajaran kelima. Nah, sebelum itu kalian siapkan bukunya, buku temanya, alat tulisnya, buku tulisnya, perlengkapannya disiapkan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih detail tentang pembelajaran 5 ya. Anak-anak, sebelum itu Ibu tidak pernah bosan atau tidak pernah capek untuk mengingatkan anak-anak tetap menghafalkan perkalian. Sebelum itu, Ibu akan masuk ke dalam pembelajaran kelima. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya Ibu berharap anak-anak Ibu kelas 3 khususnya dalam keadaan sehat selalu. Kalau sudah anak-anak semuanya, kalian semua mempersiapkan pembelajaran belajar di rumah, mari kita semuanya mari kita membuka halaman 21 ya. Di pembelajaran 5 kita sudah sampai di pembelajaran 5. Pembelajaran 1, 2 sampai 4 itu tetap Ibu selalu memberikan penjelasan kalau pembelajaran 1 dan 4 itu selalu berkesinambungan. Jadi sama saja, jadi urutannya sama. Tapi di sini Ibu ambil poin-poinnya yang penting. Ya, apa yang ada di pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima kita akan belajar bagaimana menerapkan perilaku sesuai dengan Pancasila, tapi ini lingkungannya di sekolah. Dikhususkan lebih spesifik. Ini di kotak akhirnya dijadikan acuannya yaitu sekolah. Di sekolah berarti bagaimana perilaku kita sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menerapkan atau meneladani atau kita bisa mencari bagaimana caranya kita bersikap di sekolah. Di situ sudah ada sebuah cerita atau ringkasan materi. Coba kalian anak-anak semuanya buka halaman 21. Ibu baca ya. Sinta berteman dengan semua anak di sekolah. Sinta juga tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Sinta selalu ramah dengan semua anak di sekolah. Sesuai sila berapakah perilaku Sinta? Perilaku Sinta sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah. Coba sebutkan perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah. Perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah, contohnya ada 4 sebagai berikut di bawah. Nah,
Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Dari isi bacaan cerita singkat itu mengenai perilaku Sinta saat berada di sekolah. Sikap Sinta itu sikap yang baik atau bisa dikatakan sikap yang terpuji karena tidak membeda-bedakan teman. Semuanya temannya dianggap sama, tidak membeda-bedakan ras, golongan, dan juga agama. Tidak juga membedakan antara derajat, misalnya antara antara yang tidak punya dengan yang punya. Di sini Sinta berteman dengan siapapun di sekolah. Dia mempunyai jiwa yang ramah tamah. Dia mempunyai sikap tidak membedakan satu dengan yang lain. Dengan keterbatasan apapun dia berteman dengan baik. Yang dimaksud dari cerita ini seperti itu. Terus, sesuaikah dengan perilaku kita yang mengacu dengan penerapan sila kedua? Jelas, sangat sesuai. Karena isi bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita tidak bisa membedakan atau kita tidak harus membedakan teman. Semua teman sama. Di situ pun di halaman 21 di situ sudah ada perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Yang pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Pasti teman yang memerlukan bantuan pasti kalian akan bantu. Anak-anak harus mempunyai empati, simpati ke temannya. Jangan kalau temannya memerlukan bantuan, anak-anak mempunyai sikap acuh tak acuh atau tidak peduli. Itu yang tidak baik. Apapun itu, anak-anak harus saling membantu. Sedikit apapun, sekecil apapun, kalau teman kalian membutuhkan bantuan, anak-anak juga harus membantunya dengan rasa ikhlas. Itu yang susah, ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pamrih. Menolongnya dengan ikhlas. Oke? Yang kedua, berteman dengan semua teman di sekolah. Harus. Apapun perbedaannya, anak-anak harus berteman dengan baik. Berteman tidak harus membedakan. Sudah dicontohkan oleh Sinta di bacaan ini. Bagaimana perilaku sikap Sinta terhadap teman sekelasnya. Jadi tidak harus membedakan satu dengan yang lain. Karena anak-anak juga sama. Juga mendapatkan hak untuk memperoleh pelajaran dari Bu Tika, mempunyai hak yang sama. Kalian sama mempunyai hak yang sama. Ibu pun juga tidak akan membedakan satu dengan yang lainnya. Sama-sama juga anak Bu Tika. Jadi juga akan mendapatkan tugas dan perilaku atau perlakuan yang sama dari Bu Tika. Jadi apa yang harus anak-anak ini kan, kalau semuanya dapat perlakuan yang sama, mendapatkan tugas dari Bu Tika, memperoleh pengajaran dari Bu Tika, memperoleh pendidikan budi pekerti juga dengan Bu Tika. Jadi sebenarnya di sekolah atau di kelas itu tidak harus anak-anak sesama teman tidak harus ada namanya pertengkaran. Kalau anak-anak sudah tahu kalau memperoleh hak yang sama, tidak harus berantem sebenarnya, ya. Sebenarnya tidak harus ada pertengkaran, perselisihan. Seharusnya seperti itu. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Itu harus sekali. Kita menumbuhkan kerukunan sesama teman, mempunyai jiwa solidaritas, maksudnya punya empati terhadap teman yang kesusahan sedang sakit. Bukan kenapa kamu gak masuk, sakit kok terus, bukan seperti itu. Kalau teman kita yang sakit diberi motivasi,
agar cepat sembuh, diberikan semangat agar cepat sembuh, agar teman kita tadi bisa segera belajar kembali di sekolah. Itu maksudnya dari apa yang Ibu sudah jelaskan. Perilakunya seperti apa, harus bagaimana. Ini biasanya sering terjadi kalau di sekolah. Sering terjadi, ibu ini begini, ibu ini begini. Banyak pengaduan kalau di sekolah. Sekarang sudah besar, Ibu sudah jelaskan bagaimana perilaku kalian, anak-anak Ibu di kelas 3, bagaimana supaya kelas itu dalam keadaan kondusif. Bagaimana supaya kelas itu dalam keadaan tidak ada perselisihan, jadi aman dan damai. Walaupun perbedaan itu pasti ada, namanya aja berbeda karakter. Pasti namanya berbeda pendapat, itu pasti. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Maka dari itu K13 dibentuk kelompok, bukan individual. Untuk apa kalian diajarkan untuk dibentuk kelompok itu, per kelompok duduknya? Ya untuk itu, menumbuhkan rasa jiwa persatuan, persaudaraan yang kuat. Anak-anak bisa menerima pendapat dari teman kalian. Kalau memang pendapat itu baik, kenapa tidak dilaksanakan? Bukan pendapat semuanya itu tidak baik, dirangkum dulu, terus baru diambil keputusan. Karena ini udah kelas 3, anak-anak harus bisa merubah pola pikir yang dulu masih kecil, masih suka main, sekarang sudah mulai kelas 3 diubah perilakunya menjadi lebih baik, karena sebentar lagi anak-anak akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, kelas 4. Itu sudah dikatakan dengan kelas atas. Saya tidak akan tidak akan mengulas kembali bebannya kelas 4 seperti apa. Pasti kalian sudah bisa berpikir kelas 4 itu seperti apa. Kelas 3 aja sudah seperti ini bebannya. Bagaimana kelas 4? Harus dipersiapkan itu semuanya. Jadi sebenarnya bisa kelas itu dalam keadaan kondusif kalau kita tahu bagaimana perilaku kita terhadap teman kita. Karena kita mengulas di sekolah. Bagaimana seharusnya kita menjaga itu semua dengan teman kita, teman sekelas kita. Sikap kita harus bagaimana? Harus tahu itu semuanya. Di sini sudah jelas sekali. Berarti untuk pertengkaran di kelas kita bisa meminimize atau memperkecil. Jangan ada namanya pertengkaran di kelas. Orang kita sama-sama anaknya Butika, juga mendapatkan pengajaran juga dari Butika. Apa yang diributkan? Ya enggak? Jadi kalau ada teman kita yang misalnya dia agak mengganggu kita waktu di sekolah, anak-anak bisa menegur dengan baik, ditegur yang baik. Ini loh perilaku kamu itu salah. Saya terganggu dengan perilaku kamu. Bisa berkata dengan baik. Kalau kita berkatanya seperti Butika, pasti tidak ada namanya pertengkaran. Tidak ada, saya jamin itu tidak ada. Beda kalau kita berbicaranya dengan nada tinggi, ya pastinya teman kita juga akan tersinggung. Pastinya perkataan kita juga akan menimbulkan apa? Menimbulkan apa di sini? Pertengkaran. Dia nggak terima dengan apa yang kita tegur. Menegurnya aja dengan cara yang salah, pastinya tidak terima. Kalau menegurnya dengan cara yang baik, pastinya teman kita akan dengan lapang dada, dengan ikhlas menerima. Oh ya, minta maaf. Tidak ada salah dengan kata maaf. Jangan kalian itu oh maaf, berat sekali untuk mengatakan maaf. Tidak ada kata salah kalau kita mengucapkan maaf. Ya,
Harus maaf ya, saling memaafkan. Akhirnya enak. Nanti loh sayang, kamu loh sampai kelas 6 tetap ber-16. Tidak tahu lagi kalau ada teman lagi yang baru. Ya tetap itu teman kalian. Ya harus dijaga dari sekarang. Ayo, mulai sekarang diubah cara pola berpikirnya. Sudah besar, bukan anak kecil lagi, bukan nangis, bukan, itu bukan solusi. Dicari apa permasalahannya, dicari solusinya, caranya seperti apa kita menyelesaikan masalah kita. Kalaupun anak-anak meminta bantuan ibu, dengan senang hati ibu akan memberikan solusi di antara kalian dengan teman kalian sedang bertengkar, sedang ada perselisihan. Ibu yang akan menjadi penengah. Dengan kata lain, anak-anak harus juga mempunyai sikap ikhlas, lapang dada menerima apa yang sudah diputuskan. Dan kalau sudah selesai masalah ya sudah, bermain seperti biasa, tidak ada kata ngambek, cemberut, no. Ya. Sudah besar, ingat. Dan yang terakhir mau berbagi makanan teman. Ya, misal kalau di waktu jam istirahat, itu kan selalu bawa bekal anak-anak. Seandainya ada teman kalian yang lupa orang tuanya tidak membawa bekal dan teman kalian itu lapar, ya bisa dibagi 2 makanannya. Ataupun kue kering, bisa dikasih sedikit. Itu anak-anak diajarkan untuk berbagi. Berbagi itu mengurangi sikap egois, mementingkan diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang ditumbuhkan sikap yang baik. Jadi nanti kalau sudah besar, sudah enak, sikap yang baik itu akan ikut terus sampai anak-anak nanti besar. Ya, sekian dari penjelasan tentang pengalaman menerapkan perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila, khususnya di sekolah. Semoga penjelasan ibu ini bermanfaat untuk anak-anak ibu. Dan semoga dan ibu berharap anak-anak ibu bisa pola pikirnya diubah mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat. Diubah seperti apa Bu Tika? Diubah menjadi lebih baik. Bisa mau menerima temannya. Bagaimana teman saya? Harus tahu. Ya. Tidak mementingkan dirinya sendiri, harus punya sikap seperti itu. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Wow, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Kalau masih ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ditonton ulang di channel Pelangi Jimbaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.